Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat terus ya. Yang terpenting adalah semangatnya. Semangat kita harus tetap dijaga dalam situasi hal apapun dan kita harus selalu positive thinking dan selalu memandang hidup ini dengan penuh antusias. Ketemu lagi dengan saya Mutia Trisatya, Esos MSI MSMCT, saya dosen marketing di STY Ekuitas. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi pemasaran. Bicara komunikasi pemasaran, saluran pemasaran, di sini ada saluran komunikasi, saluran distribusi, dan juga saluran pelayanan. Kita akan bahas mengenai hal ini satu-satu ya. Di saluran komunikasi, di sini ada elemen dalam proses komunikasi. Yang pertama adalah awareness, kesadaran. Nah, ini bagaimana kita bisa memberikan kesadaran kepada pelanggan, kepada konsumen kita bahwa produk kita ini ada gitu, seperti itu. Nah, ini perlu banyak hal strategi-strategi yang kita lakukan. Cara berkomunikasi kita sebagai orang marketing, bagaimana kita bisa membuat atau menggunakan bahasa-bahasa dan komunikasi yang persuasif sehingga konsumen tertarik dengan apa yang kita tawarkan dan apa yang kita komunikasikan. Dari kesadaran ini, inilah yang akan memberikan pengetahuan buat konsumen itu sendiri. Oh, ternyata produknya menarik juga ya setelah disampaikan, setelah dipresentasikan, setelah dikomunikasikan, menimbulkan suatu hal yang baru buat konsumennya, knowledge yang baru buat konsumen. Akhirnya di situ ada perasaan suka dari konsumen itu sendiri. Dia merasa suka dengan produk yang ditawarkan tadi. Dari suka inilah, ini yang ada hal yang menjadi ada timbul preferensi, kayaknya ini deh, saya mau jadi pilihan saya deh untuk bisa beli produk ini gitu ya, seperti itu. Ada tertanam hal seperti itu di dalam persepsinya gitu ya, preferensi ini. Kemudian dari preferensi dari pilihan ini akan timbul belief-nya dia, keyakinan dia bahwa ini saya mau beli produk ini. Kayaknya saya yakin deh beli ini, nggak akan ada produk-produk yang lain lagi. Nah, setelah yakin seperti itu, baru dia akan melakukan pembelian gitu ya. Nah itu, teman-teman, tujuan dari komunikasi pemasaran ini adalah untuk mencapai 3 perubahan dari konsumen itu sendiri. Tadi tujuan yang pertama adalah awareness. Bagaimana kita membangun awareness-nya konsumen gitu, dengan banyak hal. Biasanya kita melakukan konsep-konsep, konten-konten yang menarik gitu ya pada saat kita melakukan iklan misalnya. Bagaimana iklan produk ketika ingin membangun awareness dari satu produk yang baru atau misalnya merek yang yang sudah terkenal tapi dia mengeluarkan varian produk atau merek yang baru, dia harus membuat satu konten dan konsep yang sangat menarik. Kalau bicara iklan durasi ketika dia ditayangkan di TV atau di media-media yang lainnya itu hanya persekian detik saja. Nah, bagaimana caranya supaya konsumen ketika dia menonton dalam persekian detik itu ada rasa dia ketertarikan, ada rasa kesadaran gitu ya, awareness-nya dia terhadap produk yang ditayangkan tadi gitu. Nah, ini kita harus pintar-pintar dan kreatif dalam membuat satu konten yang menarik gitu ya, yang dimana konsumen nggak skip iklan yang ditayangkan tadi gitu. Nah, kemudian setelah itu ada interest, dari awareness pindah ke interest, selanjutnya adalah dimana ada rasa ketertarikan tadi untuk membeli produk yang ditawarkan ya. Di sini sudah ada tertarik, bisa aja dia action untuk membeli produk kita. Kemudian dia merasa bahwa oh ini adalah produk yang memang menjadi pilihannya. Kalau dia merasa terus seperti itu dan dia memang betul merasakan benefit yang dia dapat ketika dia menggunakan produk yang sudah digunakan, ada tahapan yang paling tinggi di mana terbentuk loyalitas dari konsumen tadi. Dia tidak akan mungkin berpikir untuk pindah ke pesaing yang lain, produk yang lain, dia akan tetap menggunakan merek kita. Ada orang yang selalu seperti ini, misalnya saya kalau mau kemana-mana, kayaknya kalau terbang itu pakai Garuda aja gitu ya, kayak gitu. Atau misalnya saya sih kalau mau minum
Aqua saja, atau saya kalau mau makan mie instan Indomie gitu kan, seperti itu. Itu bagaimana dia sudah sangat bagus ketika dia membangun awareness-nya, interest-nya, dan membentuk loyalitas konsumen. Ini butuh proses dan proses yang tahapan cukup lama juga gitu ya, untuk bisa bagaimana mencapai tujuan yang akhir adalah membentuk loyalitas. Teman-teman, ada pasti tahu ya produk Pocari Sweat, minuman dengan pengganti ion tubuh. Ketika Pocari pertama kali untuk launching, itu tidak langsung diterima oleh konsumennya. Meskipun Pocari ini bertahun-tahun melakukan eksperimen, menemukan resepnya bagaimana bisa menciptakan minuman Pocari ini. Ketika sudah jadi, kemudian dia grand launching ke semua retail yang ada di Jepang pada saat itu. Dan pada saat Pocari dibeli oleh konsumen dan dirasakan bagaimana minumannya, mereka merasa bahwa kok minumannya agak aneh ya gitu, seperti itu. Dia ada sesuatu hal yang asing, minuman dengan rasa yang lain gitu. Ini yang dirasakan oleh konsumen. Akhirnya karena banyak konsumen yang tidak terlalu responnya bagus, ditariklah minuman-minuman Pocari itu oleh perusahaan. Dan kemudian dia melakukan riset lagi, gimana caranya supaya minuman ini bisa diterima oleh konsumen. Akhirnya setelah ditemukan, dilakukan riset cukup lumayan lama, dia menemukan ternyata Pocari Sweat ini harus diminum itu pada saat kondisi sudah berkegiatan. Dia sudah capek, panas gitu ya, lelah, baru minum Pocari, itu akan terasa hal yang akan terasa hal yang beda ketika dia sudah minum Pocari Sweat tadi. Nah itu salah satu hal yang dimana ketika kita tahu bahwa produk Pocari ini tidak hanya di negaranya saja, tapi sudah sampai di negara-negara yang lain, dan rata-rata konsumen puas dan loyal dengan produk dari Pocari Sweat ini. Nah, ini adalah elemen baru dari komunikasi pemasaran. Jadi kita akan lihat ada beberapa hal di sini komponennya. Yang pertama adalah periklanan. Jadi iklan ini salah satu bentuk komunikasi pemasaran. Bagaimana menyampaikan produk melalui pesan gitu ya, pesan iklan yang disampaikan. Setelah itu melakukan personal selling, penjualan tatap muka, di mana dengan penjualan tatap muka ini dia bisa berinteraksi langsung antara produsen dan konsumennya. Kemudian melakukan promosi penjualan di mana misalnya memberikan kayak diskon, buy one get one gitu kan, seperti itu. Itu ada hal-hal yang memang strategi promosi penjualan yang diberikan kepada konsumen. Direct marketing ini juga jadi salah satu komponen dari komunikasi pemasaran itu sendiri. Yang selanjutnya adalah hubungan masyarakat. Jadi hubungan masyarakat ini di mana perusahaan ini dia menyentuh masyarakat dengan melakukan banyak hal kegiatan bagaimana mempromosikan semua tentang profil perusahaannya ke masyarakat untuk menciptakan hal-hal yang positif di mata masyarakat. Sehingga image perusahaan bisa terlihat sangat bagus dengan bagaimana kita melakukan komunikasi pemasaran yang baik kepada konsumen itu sendiri. Apa sih pentingnya perusahaan melakukan komunikasi pemasaran? Yang pertama, dia bisa menginformasikan dan menyadarkan konsumen tentang bahwa produk ini ada gitu, keberadaan produk ini ada. Nah, ini salah satu pentingnya perusahaan melakukan komunikasi pemasaran. Kemudian bagaimana mengingatkan konsumen terhadap produk yang pernah dikonsumsi juga. Beberapa hal, misalnya produk-produk yang walaupun dia sudah punya nama, sudah terkenal, tetap harus ada reminder. Kalau di iklan itu ada namanya iklan reminder yang terus mengingatkan bahwa ini adalah produk yang yang biasa dikonsumsi oleh konsumen gitu. Jadi walaupun sudah punya nama, sudah terkenal, tetap harus ada iklan yang sifatnya reminder tadi gitu. Kemudian bagaimana kita membujuk konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, ini salah satu hal juga dalam komunikasi pemasaran. Kemudian menunjukkan kualitas dan perbedaan produk yang ditawarkan dengan produk yang lain.
Dan yang terakhir, bagaimana menawarkan sarana pertukaran dari komunikasi pemasaran yang dilakukan. Bauran komunikasi pemasaran, ada marketing communication mix nih. Ada yang bisa menyebutkan teman-teman di rumah apa itu apa saja yang masuk ke dalam marketing communication mix? Ya betul, ada advertising, ada sales promotion, ada event and experience, ada PR and publicity, ada direct marketing, interactive marketing, dan personal marketing. Ya, itu adalah marketing communication mix. Ya, baik teman-teman, itulah materi kita kali ini tentang komunikasi pemasaran. Semoga bisa memberikan satu hal yang baru, bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemasar ke konsumen. Banyak sekali hal-hal yang inovasi-inovasi yang dilakukan, baik itu menggunakan berbagai sarana media yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan semua platform media untuk memperkenalkan produknya ke pasar, produknya ke konsumen. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu lagi dengan video-video selanjutnya dan salam semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.